Halo teman-teman, salam kenal semuanya. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai berhitung pada zaman kebangkitan ilmu pengetahuan. Sebelum kita berlanjut, apakah kalian tahu mengenai Renaissance atau zaman kebangkitan ilmu pengetahuan? Renaissance atau zaman kebangkitan ilmu pengetahuan merupakan masa antara abad pertengahan dan zaman modern yang ditandai dengan lahirnya berbagai kreasi baru yang diturunkan dari kebudayaan Eropa klasik. Pada zaman Renaissance, kaum intelektual, politik, dan seniman di Eropa serentak membuat suatu gerakan pembaruan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah doktrin agama yang dirasa mengekang batin mereka. Nah, gambar di bawah ini adalah sebuah fresko karya Rafael Sanzio yang menggambarkan para filsuf Renaissance berdiri di dekat para ilmuwan Romawi dan Yunani kuno. Fresko tersebut berjudul School of Athens. Lantas, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di bidang matematika sebelum masa Renaissance? Perkembangan matematika hampir berhenti antara abad ke-14 dan paruh pertama abad ke-15. Banyak faktor sosial yang menyebabkan situasi ini. Yang pertama, selama 10 tahun awan mematikan menyerang Eropa pada abad ke-14. Hal ini menyebabkan hampir setengah dari penduduk mati. Yang kedua, perang antara Inggris dan Prancis pada tahun 1337 sampai dengan 1453 juga menciptakan ketidakstabilan umum di Eropa. Dan yang ketiga, pengaruh merugikan dari filsafat skolastik tradisional. Zaman Renaissance menghasilkan matematika sedikit brilian sepadan dengan karya sastra, lukisan, dan juga arsitektur. Pada tahun 1500-an, situasinya telah berubah secara radikal. Karya yang baru diterjemahkan telah dipelajari, dan para sarjana yang tidak puas dengan masa lalu di zaman kuno mempersiapkan diri mereka untuk melampaui pengetahuan matematika orang-orang Yunani. Hal tersebut datang sebagai sesuatu yang luar biasa dan mengejutkan, di mana ketika ahli aljabar Italia pada awal tahun 1500-an menunjukkan caranya dalam memecahkan persamaan kubik, yaitu sesuatu yang telah dilewatkan oleh orang-orang Yunani dan Arab kuno. Nah, berikut adalah tokoh matematikawan Italia yang mampu memecahkan persamaan kubik, yaitu Scipione del Ferro. Di bidang aritmatika, orang-orang Italia mengembangkan aritmatika sebagai kepentingan komersial dan perbankan yang didorong dengan metode komputasi yang bertambah baik, seperti penggunaan desimal dan juga logaritma. Sedangkan trigonometri digunakan dalam ilmu pelayaran, pengukuran tanah, dan teknik militer, mulai melepaskan diri dari ilmu astronomi dan memperoleh status sebagai cabang ilmu matematika yang terpisah. Lalu, siapa saja tokoh matematika yang ada di masa Renaissance? Tokoh matematikawan pertama ialah Fra Luca Pacioli, atau Bapak Akuntansi. Pada hasil garapannya terhadap penemuan-penemuan terdahulu, ia menegaskan bahwa solusi untuk persamaan pangkat 3 adalah semustahil solusi bagi penggandaan lingkaran. Tokoh yang kedua adalah Girolamo Cardano. Beliau sangat berperan dalam penemuan teori peluang atau probabilitas. Namun beliau lebih terkenal dengan prestasinya dalam bidang aljabar yang mana dituangkan dalam bukunya yang berjudul Ars Magna pada tahun 1545. Dan tokoh yang terakhir adalah John Napier. John Napier dikenal sebagai penemu logaritma. Dia juga menemukan sesuatu yang disebut Napier's bones atau tulang Napier. Dan John Napier juga penggagas penggunaan titik desimal dalam aritmatika dan matematika. Nah, setelah mengetahui sejarah singkat mengenai Renaissance dan juga perkembangan matematika di dalamnya, serta tokoh-tokoh matematikawan yang terkenal pada masa Renaissance, apakah kamu sudah mendapatkan ilmu pengetahuan baru? Oleh karena itu, demikianlah video ini, dan harapan saya semoga teman-teman jangan pernah berhenti untuk belajar. Tetap semangat!